Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu dalam kesehatan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Apakah kalian sudah siap untuk belajar hari ini? Jika sudah siap, sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, disilakan. Mari kita mulai pembelajaran. Sebelum kepada materi pembelajaran pertemuan kali ini, kita review terlebih dahulu materi yang disampaikan pada pertemuan sebelumnya. Apa saja materi pada pertemuan sebelumnya? Pada pertemuan sebelumnya, kita telah mempelajari mengenai penyelesaian SPLTV menggunakan cara substitusi dan cara eliminasi. Adapun tujuan pembelajaran pada materi SPLTV itu adalah peserta didik dapat menyelesaikan sistem persamaan linier 3 variabel dengan menggunakan cara substitusi, eliminasi, serta gabungan, dan peserta didik dapat memodelkan serta dapat menyelesaikan dari masalah sehari-hari yang berkaitan dengan sistem persamaan linier 3 variabel. Untuk materi inti pada pertemuan kali ini adalah penyelesaian sistem persamaan linier 3 variabel menggunakan cara gabungan. Bagaimana kita menggunakan cara gabungan itu? Nah, cara gabungan itu bisa kita gunakan dengan cara menggabungkan kedua cara penyelesaian SPLTV yang telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, yaitu cara substitusi dan cara eliminasi. Bagaimana langkah dari keduanya itu? Kita bahas lagi. Langkah dari kedua cara eliminasi dan substitusi itu yaitu yang pertama untuk langkah substitusi. Adapun langkah substitusi itu adalah sedangkan langkah-langkah cara penyelesaian SPLTV dengan menggunakan cara eliminasi yaitu agar lebih jelas. Nah, kita pelajari contoh soal serta penyelesaiannya. Untuk contoh soal yang pertama, nah di sini contoh soalnya. Contoh soal yang pertama, kita akan menyelesaikannya dengan menggunakan model yang pertama, yaitu langkah pertama dengan cara substitusi. Nah, pertama kali yang harus kita lakukan adalah kita harus menyatakan salah satu variabel sehingga menjadi sebuah persamaan eksplisit. Nyatakan X sebagai fungsi Y dan Z dari persamaan 1. Nah, persamaan 1 kita tulis terlebih dahulu persamaannya. 2X ditambah 2Y ditambah 3Z sama dengan 22. Kita menyatakan X sebagai fungsi X, Y, dan Z. 2Y sama dengan 22 dikurangi 2Y dikurangi 3Z. Sehingga X sama dengan 11 dikurangi Y dikurangi 3/2Z. Nah, kemudian yang kedua kita substitusikan. X sama dengan 11 dikurangi Y dikurangi 3/2Z ke dalam persamaan kedua. Kita tulis terlebih dahulu persamaannya. 3X dikurangi Y ditambah 4Z sama dengan 19. Nah, kita substitusikan X-nya 11 dikurangi Y dikurangi 3/2Z. 3 dikali 11 dikurangi Y dikurangi 3/2Z dikurangi Y ditambah 4Z sama dengan 19. Nah, 3 dikali 11 33. 3 dikurangi 3 dikali negatif Y negatif 3Y. 3 dikali negatif 3/2 negatif 9/2Z negatif Y ditambah 4Z sama dengan 19. Nah,
kita operasikan suku yang sejenis 3y, negatif 3y dengan negatif y, negatif 4y, kemudian negatif 9 per 2z ditambah 4, yaitu negatif 1 per 2z, dan 33 sama dengan 19 dikurangi 33. Negatif 4y kurangi 1 per 2z sama dengan negatif 14. Ini menjadi persamaan keempat. Kemudian kita substitusikan lagi. Kita substitusikan x sama dengan 11 dikurangi y dikurangi 3 per 2z ke dalam persamaan ketiga. Tulis terlebih dahulu 5x ditambah y ditambah 2z sama dengan 21. Nah, kita substitusikan 5 dikali 11 dikurangi y dikurangi 3 per 2z ditambah y ditambah 2z sama dengan 21. 5 dikali 11 55, 5 dikali negatif y negatif 5y, kemudian negatif 15 per 2z ditambah y ditambah 2z sama dengan 21. Nah, 55 bagian itu kan. Nah, negatif y ditambah y negatif 4y, kemudian negatif 15 per 2 ditambah 2 negatif 11 per 2z sama dengan 21 dikurangi 55. Negatif 4y dikurangi 11 per 2z sama dengan negatif 34. Ini merupakan persamaan kelima. Kemudian langkah yang kedua, kita gunakan cara eliminasi. Pertama, kita eliminasi y dari persamaan 4 dan 5. Tulis kembali itu persamaan 4, negatif 4y dikurangi 1 per 2z sama dengan negatif 14. Kemudian persamaan kelima, negatif 4y dikurangi 11 per 2z sama dengan negatif 34. Karena tandanya sama, kita kurangi. Negatif 4y dikurangi negatif 4y 0, kemudian negatif 1 per 2 ditambah 11 per 2, hasilnya 10 per 2, yaitu 5z sama dengan negatif 14 ditambah 20 z sama dengan 4. Nah, kita baru menghasilkan nilai variabel z. Kemudian yang kedua, agar menghasilkan nilai pengubah y, maka kita harus mengeliminasi z. Eliminasi z dari persamaan 4 dan 5. Eliminasi z dari persamaan 4 dan 5, kita harus buat koefisien dari z itu sama. Persamaan 4 kita kalikan 11 dan persamaan 5 kita kalikan 1, sehingga menjadi negatif 44y dikurangi 11 per 2z sama dengan negatif 154. Itu persamaan 5, karena dikalikan 1 sehingga tetap negatif 4y dikurangi 11 per 2z sama dengan negatif 34. Karena kedua koefisien z tandanya sama, kita kurangi. Ini 0, kemudian negatif 44y dikurangi negatif 4y menghasilkan negatif 40y sama dengan negatif 154 dikurangi negatif 34, negatif 120, sehingga kita peroleh nilai y sama dengan negatif 120 per negatif 40.
Y sama dengan 3. Nah, dari sini kita baru menghasilkan nilai pengubah Z sama dengan 4 dan Y sama dengan 3. Nah, untuk menentukan nilai variabel X, maka kita harus mensubstitusikan Y sama dengan 3 dan Z sama dengan 4 ke dalam persamaan 1. Persamaan 1 kita tulis 2X ditambah 2Y ditambah 3Z sama dengan 22. Nah, 2X ditambah, karena nilai Y sama dengan 3, maka 2 dikali 3 ditambah 3 dikali 4 sama dengan 22. 2X 2 dikali 3 6 ditambah 3 kali 4 12 sama dengan 22. Kita jumlahkan 6 tambah 12 18. 2X ditambah 18 sama dengan 22, sehingga 2X sama dengan 22 dikurangi 18. 2X sama dengan 4. X sama dengan 4 per 2. X sama dengan 2. Nah, kita sudah mendapatkan ketiga nilai variabel, X, Y, dan Z, sehingga himpunan penyelesaian dari SPLTV di atas adalah 2,3,4. X sama dengan 2, Y sama dengan 3, dan Z sama dengan 4. Dan untuk contoh soal yang kedua, nah ini soalnya. Yang kedua, kita menggunakan model yang kedua, yaitu langkah pertama kita gunakan cara eliminasi terlebih dahulu. Yang pertama, kita eliminasi X dari persamaan 2 dan 3. Persamaan 2 kita kalikan dengan 1, persamaan 3 kita kalikan 2, sehingga diperoleh 0,2X kurangi 0,5Y ditambah 0,4Z sama dengan 0. Kemudian persamaan ketiga kita kalikan 2, 0,2X ditambah 1,6Y dikurangi 1,2Z sama dengan 52. Karena tanda koefisien X sama, kita kurangkan 0,2X dikurangi 0,2X 0. Kemudian negatif 0,5Y dikurangi 1,6Y menjadi negatif 2,1Y. 0,4 dikurangi 0,4Z dikurangi negatif 1,2Z 1,6Z sama dengan negatif 52. Ini merupakan persamaan keempat. Untuk yang kedua, kita eliminasi X dari persamaan 1 dan 2. Persamaan 1 kita kalikan 2, persamaan 2 kita kalikan 5, sehingga diperoleh X ditambah 0,6Y ditambah 0,4Z sama dengan 52. Mohon maaf, salah, 92. Nah, untuk persamaan kedua dikali 5, 0,2X kali 5X kurangi 2,5Y kemudian ditambah 2Z sama dengan 0. Karena tanda koefisien X sama, kita kurangkan X dikurangi X 0. 0,6Y dikurangi negatif 2,5Y sama dengan 3,1Y. 0,4Z dikurangi 2Z sama dengan negatif 1,6Z sama dengan 92. Merupakan persamaan ke-5.
gunakan langkah substitusi. Cara substitusi. Yang pertama, kita nyatakan Z sebagai fungsi Y dari persamaan 5. Sehingga kita tulis terlebih dahulu persamaan 5, 3,1Y dikurangi 1,6Z sama dengan 92. Nah, di negatif 1,6Z sama dengan 92 dikurangi 3,1Y. 1,6Z sama dengan negatif 92 ditambah 3,1Y. Untuk Z sama dengan negatif 92 per 1,6 ditambah 3,1Y per 1,6. Z sama dengan negatif 57,5 ditambah 1,9375. Dan Z sama dengan 1,9375 dikurangi 57,5. Ini merupakan persamaan ke-6. Untuk selanjutnya kita substitusikan. Z sama dengan 1,9375 dikurangi 57,5 ke dalam persamaan ke-4. Kita tulis persamaan 4-nya, negatif 2,1Y ditambah 1,6Z sama dengan negatif 52. Negatif 2,1Y ditambah 1,6 dikali 1,9375 dikurangi 57,5 sama dengan negatif 52. Negatif 2,1Y ditambah 1,6 dikali 1,9375 sama dengan 3,1. Maaf, ini Y-nya kelewat. Y. Nah, 3,1Y dikurangi 92 sama dengan negatif 52. Negatif 2,1Y ditambah 3,1Y sama dengan Y kurangi 92 sama dengan negatif 52. Y sama dengan negatif 52 ditambah 92. Y sama dengan 40. Kita baru mendapatkan nilai pengubah Y, yaitu Y sama dengan 40. Kemudian kita substitusikan. Y sama dengan 40 ke dalam persamaan ke-5. 3,1Y dikurangi 1,6Z sama dengan 92. 3,1 dikali 40 dikurangi 1,6Z sama dengan 92. 3,1 dikali 40 124 dikurangi 1,6Z sama dengan 92. 1,6Z sama dengan 124 dikurangi 92. 1,6Z sama dengan 32. Z sama dengan 20. Setelah kita mendapatkan kedua nilai pengubah yaitu Y sama dengan 40 dan Z sama dengan 20, kita akan dapat menentukan nilai pengubah X dengan cara kita substitusikan Y sama dengan 40 dan
Z sama dengan 20 ke dalam persamaan pertama, yaitu 0,5x ditambah 0,3y ditambah 0,2z sama dengan 46. 0,5x ditambah 0,3 dikali 40 ditambah 0,2 dikali 20 sama dengan 46. 0,5x ditambah 0,3 dikali 40 sama dengan 12 ditambah 4 sama dengan 46. 0,5x ditambah 16 sama dengan 46. 0,5x sama dengan 46 dikurangi 16. 0,5x sama dengan 30. X sama dengan 30 per 0,5. X sama dengan 60. Jadi kita sudah menemukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linier 3 variabel di atas itu. Himpunan penyelesaian atau nilai X, Y, dan Z-nya adalah 60, 40, dan 20. X sama dengan 60, Y sama dengan 40, dan Z sama dengan 20. Setelah kalian mempelajari dan memahami materi serta contoh soal, silahkan kerjakan latihan soal berikut ini di buku catatan kalian, kemudian tulislah jawaban akhir pada komentar Google Classroom. Jadi, dapat disimpulkan bahwa metode gabungan yaitu metode gabungan antara substitusi dan eliminasi. Untuk pembahasan pada pertemuan hari ini dicukupkan sekian. Jika ada hal-hal yang belum kalian mengerti, silahkan tanyakan di komentar Google Classroom. Jangan malu bertanya, karena malu bertanya sesat di jalan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.